شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Selamat sore Bapak, Ibu, dan teman-teman dari seluruh Indonesia. Selamat datang dalam webinar spesial My English My Future. Baik, perkenalkan saya Ahmad selaku MC pada acara kali ini. Pada sore hari ini kita akan berbincang bersama-sama dengan Om Teguh Iskanto. Beliau seorang ahli IT di Telstra, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi di Australia. Tentu bukan hal yang mudah ya, menjadi IT expert di luar negeri, karena tidak hanya kemampuan di bidang IT-nya saja yang harus mumpuni, tetapi juga harus jaga berbahasa Inggris. Oke, baiklah, langsung saja sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, rekan saya, Kak Faiza, akan membacakan terlebih dahulu CV dari Om Teguh Iskanto. Untuk Kak Faiza, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Good afternoon, Om Teguh. How are you doing today? Good afternoon, Faiza. Good. Alhamdulillah. Not bad. How about yourself? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. How is everything going on in Melbourne? Today is a bit cold. Unlike yesterday. Yesterday was a bit warm, but today is just really cold. And I think the temperature now is around 8 degrees to 12 degrees. So yeah, it's a bit cold today, but it's normal. Like Melbourne, like you were there before. Sometimes warm, sometimes cold. Yeah, it's just like Melbourne. Yeah, always the beautiful weather. Okay, how about with Ramadan coming up, what do you think the situation will be like in Melbourne? We had a lockdown last year, so we haven't had Tarawih prayers. But this time around, because Ramadan is just around the corner, and I think we will have Tarawih prayers, Alhamdulillah, inshallah. But this year's Tarawih prayer will be different because we will be conducting the Tarawih prayers through under the strict regulation or from the Department of Health Services in Victoria and also from the Islamic Council of Victoria, just to make sure that everyone is safe and there's no community outbreak within our community, just to make sure. Yeah. Yeah, we pray that the world will heal so that we can come together again when Ramadan comes. Inshallah. Yeah, this is what keeping us really busy for the past few days, and I think until next week. So hopefully everything went well and there's no surprises within in Victoria at least. Because things can change quite rapidly, like like in Queensland last week, they are doing fine, and then suddenly there was a community outbreak, and the whole state will be in a state of lockdown for 3 days. So hopefully this Ramadan everything is fine, so everyone can enjoy Ramadan and perform their prayers and the ibadah, inshallah. Amin, insyaAllah. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Om Teguh ini merupakan Presiden IMCV atau Islamic Muslim Community in Victoria, Melbourne. Dan saya akan membacakan CV beliau juga. Beliau menyelesaikan S1-nya di jurusan Fisika Fakultas MIPA di Universitas Indonesia, sempat menjadi staf pengajar di alma maternya, Fakultas MIPA UI, lalu terjun menjadi praktisi IT di beberapa perusahaan nasional, salah satunya portal astaga.com. Tahun 2001 mendapat beasiswa di Nanyang Technological University di Singapura, lalu menjadi praktisi IT di Singapura sampai 2006. Sejak Februari 2006, beliau hijrah karena mendapat tawaran bekerja di beberapa perusahaan Australia. Dan saat ini bekerja sebagai Senior Technology Specialist di Telstra, vendor
telekomunikasi nomor 1 di Australia. Nah, keren sekali ya teman-teman. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Kak Adib selaku perwakilan murid SMA masa depan untuk berbincang langsung dengan Om Teguh. Bagi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang nanti juga ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ya. Kami akan membacakannya pada sesi tanya-jawab. Terima kasih Kak Faiza. Selamat sore Om Teguh. Selamat sore Mas Adib, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah Om. Jadi ini kami ada beberapa pertanyaan, minta tolong dijawab ya Om. Monggo silakan. Jadi gini Om, saya penasaran Om, apa sih serunya kerja di luar negeri dan bagaimana Om Teguh itu bisa jadi ahli IT di luar negeri dan dapat infonya itu dari mana, seleksinya itu bagaimana gitu Om, bisa masuk ke IT gitu. Oke, ya saya mulai mungkin dari awal ya. Dulu saya sekolah di fisika. Mungkin karena saya senang sama fisika dan mungkin senang sains, senang apapun itu yang berbau sains, saya senang aja gitu, senang. Dan saya orangnya suka ngoprek. Jadi kalau ngoprek itu mungkin bahasa Sunda ya, ngoprek itu jadi ada sesuatu dibongkar, oh pengen tahu isinya apa kayak begitu. Dan itu passion itu apa ya, bahasa Indonesia itu passion, Faiza, passion itu apa ya, hasrat lah gitu, kesenangan. Dari situ berawal masuk ke kuliah, kebetulan di jurusan fisika itu ada namanya jurusan instrumentasi, karena sesuatu yang berkaitan dengan elektronik itu saya senang. Dulu kalau tahun 80-an, tahun 90 ada majalah Remaja High. Majalah Remaja High itu ada kumpulan tiap minggu ada namanya rangkaian elektronik. Rangkaian elektronik minggu ini, itu saya suka bikin clipping tuh. Saya bikin clipping, saya potongin, terus saya bikin tiap minggu, bikin ini pakai PCB, bikin rangkaian-rangkaian. Lihat elektronik bagaimana cara berjalannya seperti kayak gitu. Jadi itu yang menjadi kesenangan saya. Dan tadi Mas Adib bilang kan, apa namanya, gimana sih cara bersaing di luar negeri seperti apa? Itu sebenarnya sih begini ya. Jadi di luar negeri sama di dalam negeri nggak ada bedanya. Nah, kita dengan mereka, kalau menurut saya sama. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mereka yang berada di luar negeri itu lebih superior dari kita. Jadi sama. Apa yang ada di luar negeri itu pun sama yang ada di Indonesia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa mereka lebih superior dari kita. Bagi saya mereka sama. Yang membedakan adalah seberapa keras kemauan kita, seberapa kerja keras kita untuk mencapai cita-cita kita. Nah, kalau orang lari maraton itu 42,2 kilometer. Itu bagaimana bisa men-set kepala kita untuk bisa tetap lari selama 4,5 jam setidaknya. Itu gimana, kan capek juga, naik turun segala macam. Nah, orang yang hanya berpikiran karena, saya hanya mengejar cita-cita atau saya ingin ingin supaya teman saya bangga, ingin saya bisa dibilang hebat, insya Allah nggak akan bisa sustainable, nggak akan bisa menjaga pace, menjaga kecepatan, menjaga intensitas, menjaga kemauan untuk tetap gitu. Tapi karena kita melakukannya dengan cinta, karena melakukannya kita dengan senang, itu yang membedakan kita dari orang lain. Kalau kita melakukannya dengan senang, orang yang melakukannya hanya karena uang, atau orang yang melakukannya karena disuruh orang, atau orang yang melakukannya karena biar disebut sesuatu sama orang lain, itu akan ada drop-nya. Tapi kalau kita melakukannya karena kita senang, karena kita cinta, karena kita passionate, itu yang membuat seseorang itu lebih dari yang lain. Jadi itu kuncinya, seperti yang tadi saya bilang tadi. Jadi dengan hal yang tadi saya bilang tadi, saya beranggapan bahwa Mas Adib atau Mas Ahmad
atau siapapun itu di dalam forum ini tidak ada bedanya dengan mereka yang berada di Australia atau di Amerika atau yang di Eropa atau yang di Nordik, dimanapun ada. Yang membedakan adalah kemampuan kita, seberapa keras usaha kita, seberapa tekun kita, seberapa istiqomah kita dalam mengejar apa yang ingin kita kejar, seperti kayak begitu. Jadi kuncinya ada di kita. Ingin sejauh apa, kalau istilahnya di sini, how bad do you want it? Ya, kayak seperti kayak gitu. Mungkin itu, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya, kalau nggak tolong dikasih tahu. Wah, samari Om. Oh ya, Om, motivasinya tuh hingga Om bisa sukses sekarang tuh seperti apa, Om? Dan mengapa Om itu lebih memilih untuk tinggal dan bekerja di Australia daripada daripada tinggal di Indonesia? Iya. Sebenarnya kalau dibilang sukses sih enggak ya, Mas ya. Maksudnya ya sukses itu relatif. Orang bilang sukses, kita bilang ya alhamdulillah kayak gitu. Masih banyak yang lebih sukses dari saya kayak gitu. Tapi kalau saya melihatnya begini, kesuksesan itu definisinya adalah jika kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa merubah tempat di mana kita berada di komunitas kita. Kalau sukses hanya buat sendiri kayak gitu ya, sukses buat sendiri, oh jadi kaya, jadi hebat, sukses tapi dia sendirian aja kayak gitu, tidak memberikan manfaat buat orang di sekitarnya. Buat apa? Menurut saya itu bukan sukses. Jadi definisi sukses adalah kita bisa memberikan manfaat buat komunitas di sekitar kita dan kita bisa memberikan perubahan bagi komunitas yang ada di sekitar kita. Itu definisi sukses. Kemudian kalau ada yang ditanya, kenapa Om kok masih di Australia, kenapa nggak di Indonesia? Jadi kalau dihitung saya itu udah 20 tahun nggak tinggal di Indonesia. Kalaupun tinggal di Indonesia paling cuma ya, kurang dari sebulan seperti itu. Saya sendiri udah nggak well aware of dengan apa yang ada di Indonesia, kegiatan yang ada di Indonesia segala macam. Tapi saya berpikir begini, siapapun itu nanti adik-adik semua, misalnya nanti berkesempatan untuk pergi ke luar negeri, saran saya regardless adik-adik mau tinggal di Indonesia atau tinggal di luar negeri tidak jadi masalah. Yang jadi masalah yang terpenting adalah tetap memberikan kontribusi terbaik bagi tempat adik-adik berada, baik itu di luar negeri ataupun di Indonesia. Jadi kalau saya tinggal di Indonesia, mungkin kita nggak akan ada talk show seperti ini, jadi nggak bisa share pengalaman saya. Jadi setidaknya bisa memberikan insya Allah motivasi buat adik-adik semua. Jadi seperti itu kurang lebih, Mas. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, alhamdulillah sudah jawab. Kalau apa itu Om, misal diterima di kerja di luar negeri itu seberapa tinggi levelnya itu? Kayak bahasa Inggrisnya yang harus kita mulai, yang harus kita miliki. Misal yang dipelajari itu apa dulu? Apa harus kita mulai dari nol atau gimana gitu? Terus sebagai kalau anak sains gimana Om tuh? Dulu belajar bahasa Inggris bagaimana prosesnya itu? Jadi begini, kalau aku lihat ya, dulu kan saya pernah dapat beasiswa di Nanyang di NTU di Singapura. Waktu itu saya sekamar satu dorm dengan beberapa mahasiswa. Salah satunya adalah mahasiswa dari PRC. PRC itu People Republic of China, jadi mainland China. Mereka itu bilang, kita kan sering ngobrol-ngobrol ya tiap hari ngobrol-ngobrol. Mereka tuh bilang bahwa mereka yang umumnya di kelas 2 dan kelas 1 itu mereka sudah mempersiapkan untuk tes bahasa Inggris untuk untuk mencari beasiswa ke luar negeri. Jadi kalau itu baru lulus SMA. Kalau saya mencoba nge-rewind back, memutar ulang waktu, saya baru kepikiran untuk mau keluar negeri itu pada saat tahun 1997 begitu saya lulus kuliah. Itu pun juga pada saat krisis moneter waktu tahun 1997. Jadi ada
zamannya apa namanya rezim tumbang tahun 1998, terus udah gitu dolar naik segala macam, ini ada pemecatan di mana-mana, ekonomi hancur, ini mau ngapain kayak gitu, kayaknya harus cari beasiswa ke luar negeri seperti kayak gitu, dan baru mulai berpikir harus ngambil gimana ya, harus gimana kayak gitu. Nah ini mereka yang kawan-kawan yang dari China, yang dari India, itu mereka mempersiapkan dari awal, dari SMA kelas 2 mereka SMA kelas 3 itu sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari. Yang mereka persiapkan adalah TOEFL waktu itu dan GRE. GRE itu adalah standar aptitude test untuk masuk ke sekolah master atau apa. Jadi itu mereka sudah siapkan dari sejak sedini mungkin. Jadi saran saya buat adik-adik semua yang ingin mencari beasiswa, bikin plan dari sekarang apa yang ingin adik-adik capai, karena plan itu akan membentuk pola pikir kita, akan membentuk apa namanya cara berpikir kita ke depan seperti apa kayak gitu. Jadi kalau ada plan, kita insya Allah nggak akan frustasi karena kita nanti di plan itu ada plan A, plan B. Kalau misalnya plan A gagal, oh saya ada plan B. Plan B gagal ada plan C seperti kayak begitu. Nggak model ya gimana lihat nanti aja, jangan seperti itu. Jadi harus bikin plan seperti itu. Jadi jangan sampai adik-adik ke depan tidak punya plan. Sekecil apapun tulis di kertas, plan saya tahun sekarang 2021, hari ini April, tanggal 10, saya dalam 3 bulan ke depan akan tulis, taruh di tembok, tiap hari Anda lihat, making plans, nanti di-review lagi 6 bulan kemudian, di-review lagi 12 bulan kemudian. Dan itu yang akan jadi patokan kita. Jadi kembali lagi tadi saya bilang dari awal, how bad do you want this? Seberapa keras usaha kita, seberapa gigih usaha kita, seberapa kita mau untuk mencapai cita-cita itu. Jadi dari awal kita harus punya plan. Itu mungkin saran saya sih. Terus yang tadi tadi yang saya lupa tadi seberapa kompetitif bekerja di luar. Ya di luar pasti kompetitif lah, karena terus terang ya kayak misalnya taruhlah di tiap-tiap negara itu mereka punya kultur yang berbeda, dan itu pula kadang-kadang ya maksudnya kita sebagai negara yang bukan berbahasa Inggris kadang-kadang punya ada kesan kita minder gitu seperti apa. Tapi taruhlah seperti ini, kebanyakan yang saya lihat ya dari kawan-kawan di Indonesia itu mereka itu sebenarnya mampu, tapi karena tidak percaya diri. Dan bagi saya selama ini saya mengalami pendidikan dari di Asia, di Indonesia, di Singapura, di Australia, yang satu saya belajar adalah bahwa jangan takut berbuat salah, karena orang yang melakukan kesalahan itu dia punya chance untuk memperbaiki kesalahannya. Karena orang yang nggak pernah salah, mereka berarti nggak pernah belajar dari apa yang dari kesalahannya itu. Jadi itu yang saya tekankan ke diri saya juga, bahwa kadang-kadang kita sangat ingin jadi perfeksionis. Akhirnya apa, dengan pengen perfeksionis, kita jadi enggan untuk mencoba karena nanti takut salah. Nanti kalau salah nanti gimana? Seperti kayak gitu. Jadi jangan seperti itu. Coba aja, gagal ya nggak apa-apa gitu. That's reality in life. Dalam hidup nyata, kegagalan itu pasti ada. Dan justru orang-orang yang sukses adalah orang yang gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Orang yang gagal justru ada orang yang setelah gagal ya udah mereka berhenti, dia giving up. They are giving up on their dreams. They are giving up on making an effort. They are giving up on themselves. Tapi orang yang pemenang adalah gagal, nggak apa-apa gitu. Orang-orang mau nganggap saya bilang, kamu gagal, nggak apa-apa. At least I'm trying. And you are just sitting there not doing anything.
Seperti gitu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Gagal itu adalah very human. No human is perfect. So being imperfect is very human. You're not being expected to be 100% successful all the time. No. Kalau dilihat itu Jeff Bezos, siapa Elon Musk, siapa lagi, all the big names di Silicon Valley itu mereka gagal berkali-kali, tapi satu yang membuat mereka berbeda adalah they are never giving up on their dreams. They keep trying until they succeed. Sama juga dengan kawan-kawan, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Gagal, coba lagi. Jatuh, bangun seperti gitu. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Berarti memang perjalanannya harus panjang ya, Pak ya. Iya. Terus mulai di bawah dulu dari awal gitu. Kalau saya lihat gini, ilmu adalah suatu hal, sesuatu yang bisa dipelajari. Kayak bahasa Inggris, teknologi, itu adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Yang paling penting dari kita adalah bagaimana kita punya attitude yang benar. Attitude yang benar adalah bahwa gini, semua ini adalah alat yang menentukan suksesnya kita. Kita bisa memainkan alat-alat ini menjadi tools yang bermanfaat buat diri kita atau orang lain, itu adalah attitude dari diri kita. Jadi kalau di agama kan juga sama, bahwa kalau dilihat Siti Hajar 7 kali bolak-balik untuk mendapatkan air Zam-Zam. Artinya apa? Bahwa kalau saya mungkin jadi Siti Hajar, saya mungkin marah-marah gitu, bahwa saya istrinya Nabi, memegang Nabi, kenapa harus dibolak-balik sampai 7 kali kayak gitu? Itu aja Nabi, apalagi kita kayak gitu. Jadi kita memang diharuskan untuk bekerja keras kayak gitu. Nggak ada istilahnya gini, there is no shortcut in success. So don't waste your time finding one. Jadi istilahnya tidak ada shortcut, tidak ada instan untuk menjadi sukses. Jadi jangan membuang-buang waktu untuk nyari shortcut jalan pendeknya, seperti kayak gitu. Dan itu ditentukan dari mindset kita, dari cara berpikir kita, dari attitude kita, kayak gitu. Orang bisa mungkin taruhlah bisa pinter gitu ya, tapi salah attitude, that's it, gone. Saya ada anak yang pinter terus, juara. Begitu gagal, langsung drop. Udah, saya nggak akan ini lagi. Saya gagal. Tapi ada orang yang mungkin nggak terlalu pinter, biasa-biasa aja, tapi dia punya semangat yang luar biasa, dia punya mental yang pantang menyerah, dia yang ulet dan tekun dan selalu mencari memperbaiki diri. Nah, itu yang sukses. Jadi kadang-kadang sukses itu tidak harus ditentukan oleh otak juga, tapi attitude kita, cara berpikir kita, cara mindset kita. Seperti itu. Salah satunya juga bikin planning. Mungkin seperti itu. Lalu bagaimana Om ya caranya biar kita yang sulit, misal belajar bahasa Inggris ini Pak, belajar dari SD sampai sekarang nggak bisa gitu kan, dan biar mudah memahaminya itu Pak, itu gimana caranya Om? Jadi gini, banyak kan kalau sekarang itu untuk zaman adik-adik zaman sekarang, Masya Allah, internet di mana-mana. Zaman saya dulu nggak ada. Harus buku pun juga kalau punya duit bisa beli buku kayak gitu. Jadi satu mungkin yang bisa dilihat adalah gini, PMP ya, practice make perfect. Ya orang kayak main golf atau belajar naik sepeda, sampai bisa belajar naik sepeda bisa itu harus banyak jatuh juga. Jadi saran saya coba terus. Atau kalau misalnya kayak ada Faiza, kakak Faiza kan Inggrisnya bagus dan pernah sekolah di Australia, bikinlah English club untuk conversation segala macam kayak gitu. Nanti pelan-pelan ada buku-buku yang
belajar grammar untuk sebenarnya untuk ngomong, untuk berbicara, kita nggak harus 100% grammarnya perfect kok. Nggak harus, kadang-kadang juga orang bule atau apa ya grammar juga berantakan gitu. Jadi ya kembali lagi tadi saya bilang, jangan takut untuk berbuat salah. Ngomong aja pede kayak gitu. Salah ya nggak apa-apa. Tapi karena saya sering ngomong, oh ternyata kayak begini. Be observant. Jadi melihat, mendengar, mengamati seperti itu. Buku baca juga kayak begitu. Jadi ada dua kalau saya lihat ya dulu waktu di NTU itu saya punya teman-teman yang dari PRC itu yang mereka belajar dari SMA, Masya Allah, TOEFL-nya tuh tinggi-tinggi, luar biasa, fantastic numbers-nya. Tapi begitu diajak ngomong, nggak bisa ngomong karena dia melihat bahasa itu seperti mathematics. Ya kalau grammarnya gini maka ini begini, kalau ini begini ini begini. Jadi seperti mathematics hanya untuk supaya mereka acing itu istilahnya menjadi sukses pada saat tes kayak gitu. Tapi begitu udah sukses, begitu diajak ngobrol bisu jadi nggak bisa ngomong. Jangan seperti itu juga. Jadi maksud saya harus balance. Nah untuk belajar grammar segala macam, kalau saya lihat sih buku-buku banyak ya di internet juga banyak segala macam. Carilah itu mungkin zamannya dulu saya nggak bisa dijamain dengan zamannya adik-adik sekalian. Karena zaman dulu saya nggak ada internet, jadi ya buku yang ada ya buku-buku bekas ya dibaca, oh kayak begini, dilihat patternnya, oh artinya gini. Emang awal-awal a bit daunting sih maksudnya apa? Daunting itu rada berat untuk ngelihat karena akhirnya seperti kayak formula, seperti matematik apa. Tapi makin Anda latihan, makin Anda melihat, makin Anda sering baca buku, makin Anda lihat artikel-artikel dalam bahasa Inggris, Anda mulai mengerti, oh ini tuh maksudnya ini. Oh ini tuh maksudnya ini. Itu dari segi belajar bahasa Inggrisnya. Dari segi percakapan, bikinlah namanya English Club untuk ngobrol siapapun itu. Jadi lebih comfortable untuk ngomong walaupun salah-salah nggak apa-apa, jangan diketawain. Jadi ngomong apa adanya terus nanti saling mengkoreksi, oh kayaknya kamu harus ini deh, ya udah kita ulang lagi seperti kayak gitu atau bikin pidato speech 5 menit di podium, ayo dalam bahasa Inggris kayak gitu. Seperti kayak gitu. Itu bagus untuk melatih. Jadi jangan sampai nanti TOEFL-nya tinggi, begitu diajak ngobrol nggak keluar satu kata pun keluar. Ya, seperti kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mas. Mudah-mudahan menjawab atau enggak? Jawab banget, Kak. Alhamdulillah bisa meresap langsung. Ada lagi pertanyaan yang lain atau mungkin dari yang lain? Dan satu mukanya gini ya, kalau saya lihat jangan terpengaruh dengan omongan orang lain. Misalnya bilang gini, oh kamu begini ya, kamu nggak ini ya, biarin aja. Orang lain itu mereka punya hak untuk dengan opini mereka dan saya juga punya hak atas opini saya dan saya percaya pada diri saya kayak gitu. Jadi jangan orang lain bilang, ini so tahu so Inggris ya, biarin aja urusan dia kayak gitu. Jadi kita stick sama plan kita, stick sama apa yang kita ingin capai seperti itu. Jadi istiqomah, insya Allah bisa seperti gitu. Jadi orang mau bilang apa, biarin aja nggak apa-apa. Yang penting kita tahu apa yang kita ingin capai seperti kayak gitu. Dan insya Allah saya percaya banget, insya Allah adik-adik yang ada di sini, saya berharap nanti mungkin 5-6 tahun lagi kita punya Zoom meeting lagi. Mungkin salah satu ada yang di Stanford, ada yang di Cambridge, ada yang di Melbourne Uni, atau ada yang di MIT. Kita nggak pernah tahu. Ya, gitu. Seperti kayak gitu. Ya sudah pertanyaan saya kayak udah kejawab semua gitu. Udah hampir puas lah jawabannya semua itu. Ya terima kasih kepada Om Teguh. Ini saya kembalikan kepada MC. Oh, ada pertanyaan ini, Mas.
Ada pertanyaan nih, aku lihat nih, ada Om, sebagai orang Indonesia bekerja di Australia, apakah ada diskriminasi dari mereka? Oh, ini kalau saya kan kerja nggak pernah, nggak hanya di Australia, di Singapura juga pernah saya kerja, di Hong Kong juga saya pernah kerja, di Indonesia saya pernah kerja. Jawabannya gini, jangankan di Australia, di Indonesia pun ini ini lucu. Di Indonesia pun diskriminasi itu ada. Jadi misalnya kayak begini. Dulu waktu saya masuk ke universitas, itu saya masuk jurusan fisika. Ya. Jurusan fisika, istilahnya kalau orang nanya, jurusan fisika mau ngapain? Jadi dosen atau apa? Kalau ditanya, ada yang nanya dulu, jurusan apa? Kuliah di mana deh? Kuliah di UI. Oh iya iya. Iya. Ngambil apa deh? Fisika Pak. Oh. Bisa ditunggu sampai 5 detik pas jawaban terakhirnya. Kalau udah lulus jadi apa deh ya? Seperti kayak gitu. Nah, ini saya punya teman SMA, sama-sama masuk UI. Dia masuk gas petrokimia, dan tiba-tiba saya kerja di perusahaan portal Astaga. Waktu itu pertama kalinya ada .com, dan itu yang dipilih ada cuma aja 7 orang seluruh Indonesia. Kebetulan saya masuk orang yang terpilih waktu itu. Nah, pada saat saya masuk, pas pulang saya ketemu sama teman saya ini, orang gas petrokimia. Gimana kabarnya? Baik. Kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di Astaga. Di .com itu? Iya. Kok bisa pakai orang dalam ya? Bilang gitu. Nah, jadi orang itu akan second guessing itu apa ya? Mempertanyakan kemampuan kita kayak gitu. Itu aja di Indonesia, itu sebagai analogi ya. Apalagi yang kayak misalnya di Singapura, apa kalian tahu? Oh, orang Indonesia ya. Oh, Indonesia kan kayak begini ya, kayak gitu. Apalagi di Australia, oh kamu kan Indonesia, oh, kayak gitu. Ada kayak gitu. Nah, untungnya kalau di bidang saya, kebetulan bidangnya engineering, simple. Kalau Anda nggak percaya dengan omongan saya, ya udah kita buktikan dengan drawing board. Kita hitung-hitungan kayak begitu. Ide Anda seperti ini, oke kita hitung. Ide saya, oke kita hitung. Yang namanya science, ya argumen itu bisa dibantah, bisa dipatahkan dengan dengan sains, dengan pembuktian saintifik kayak gitu. Perbandingan empiris segala macam itu bisa. Sama seperti software segala macam gitu. Metode itu bisa diturunkan seperti kayak gitu. Dan most of the time ya alhamdulillah ya, maksudnya ya yang kayak gitu-gitu tuh walaupun ada selalu terbantahkan, dan akhirnya ya maksudnya ya mereka akhirnya menghormati, oh iya iya. Walaupun kadang-kadang capek, aduh mesti begini lagi nih, mesti begini lagi. Tapi ya nggak apa-apa ya, maksudnya ya bagusnya adalah bahwa kita sebagai pribadi matang kayak gitu. Matang dalam arti orang mempertanyakan kita, kita bisa tahu jawabannya, dan mereka belum tentu bisa tahu jawabannya, karena kita memang sudah matang, teruji dari mana-mana seperti kayak gitu. Dan kita mantap secara pribadi dan mantap secara proses juga, bahwa kita tahu semua jawabannya seperti kayak gitu. Jadi saran saya kembali lagi tadi, kematangan itu hanya bisa timbul kalau kita benar-benar cinta apa yang kita kerjakan. Kita benar-benar ngulik apa yang kita kerjakan kayak gitu. Karena kalau orang yang taunya cuma karena kerja karena hanya senang duitnya aja, mereka nggak akan ngulik. Nah, kalau nggak ngulik nggak akan tahu jawabannya. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Om. Ini untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa nanti di sesi tanya jawab, nggih. Ini akan saya kembalikan ke MC. Monggo ya, silakan. Monggo ke Ahmad. Jadi. Baik, oke, mantap sekali ya obrolan kita sore hari ini. Terima kasih kepada Om Teguh dan Kak Adit. Nah, ngomong-ngomong soal belajar bahasa Inggris di sekolah nih, ada beberapa tips menarik nih dari kakak-kakak SMA masa depan. Langsung saja ya,
saya persilakan kepada Kak Faiza dan Kak Azarin untuk berbagi tips-tips belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Kepada Kak Faiza dan Kak Azarin, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak. Saya izin share screen ya. Baik teman-teman, di sini saya akan berbagi sharing-sharing sedikit tips terkait belajar bahasa Inggris. Nah, tahap pertama yaitu dengan input atau the learning process, proses belajar kita yang berupa mendengar, melihat, dan membaca. Sebenarnya bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana seperti men-setting HP kita dalam bahasa Inggris, laptop kita, atau perangkat-perangkat lainnya. Tujuannya untuk membiasakan mata kita untuk melihat dan familiar dengan bahasa Inggris. Nah, lalu kita bisa juga dengan menonton film, kajian, atau video yang berbahasa Inggris, atau jadi apapun yang kita minati itu kita bisa tonton dalam bahasa Inggris agar kita tahu konteks tersebut dalam bahasa Inggris. Ini juga saya sarankan bisa menonton Free Quran Education karena kita juga karena kita sudah familiar dengan biasanya konsep-konsep dalam Islam, tapi kita tidak tahu apa konsep tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, bisa dengan menonton kajian-kajian dari ustadz-ustadz internasional di Free Quran Education. Dan juga saya menyarankan ketika kita menonton film atau video gitu, kan banyak dari orang-orang yang di luar sana yang memakai idiom-idiom ketika mereka berbicara. Nah, kita bisa dengan mencatat idiom-idiom tersebut dan mencari maknanya agar bahasa kita menjadi lebih ekspresif. Jadi suatu saat saya pernah menonton sebuah acara di YouTube dan ketika diwawancara salah satu kontestannya bilang I'm on cloud 9 at this point. Jadi dia mengekspresikan dia sangat senang sehingga kepalanya seperti di atas awan. Nah, di situ kita bisa belajar ke orang itu bisa mengekspresikan kebahagiaannya itu nggak cuma dengan bilang I'm very happy, tapi juga bisa bilang I'm on cloud 9 gitu. Itu salah satu contohnya. Nah, dan berikutnya dengan membaca buku, bukunya bisa apapun sih sebenarnya, sesuai dengan minat kita juga. Tujuannya agar bisa mempelajari bahasa yang lebih terstruktur dan juga agar kita bisa memproses informasi dalam bahasa Inggris dan memvisualisasikannya. Yang ini aplikasi-aplikasi yang saya rekomendasikan untuk belajar bahasa Inggris. Ini yang pertama Cake English itu dia memberikan kita video-video berbahasa Inggris, cuplikan-cuplikan video dari YouTube, dari film-film yang terkenal yang biasa kita sering tonton, dan mereka meng-highlight suatu ekspresi dan mereka mengulang-ulangnya berkali-kali agar kita familiar dengan ekspresi tersebut dan kita bisa tahu bagaimana orang-orang native itu mengekspresikan sesuatu. Jadi kayak misalnya tadi mereka kalau mereka bahagia itu mereka bilangnya gimana dan sebagainya. Itu kita bisa menonton dan kita bisa menirukan, nanti dia bisa mengkoreksi kita. Nah, dan juga dengan bermain Duolingo itu sudah menjadi aplikasi belajar bahasa yang terkenal karena dia memberi exercise dan jadi kayak latihan-latihan setiap hari agar kita semakin kuat kemampuan bahasanya. Dan juga YouTube tadi dengan itu untuk mencari video-video dan ya karena kita harus memanfaatkan yang sumber-sumber yang ada di internet dan YouTube merupakan tempat yang paling banyak videonya. Dan tahap kedua adalah output, jadi the outcome of our learning, progres dari pembelajaran kita, yaitu berbicara dan menulis.
Kalau dalam menulis kita juga bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana seperti misalnya sesederhana menulis caption di sosial media dengan bahasa Inggris, membuat status dalam bahasa Inggris, atau membuat to-do list dengan bahasa Inggris, dan juga yang lebih baik dan juga yang bagus juga itu dengan menulis jurnal harian dalam bahasa Inggris agar kita bisa menuangkan perasaan kita, merekam kegiatan sehari-hari, dan membiasakan diri untuk mengekspresikan diri dengan bahasa Inggris melalui tulisan. Dan yang terakhir, dan yang terakhir, kita bisa belajar practice speaking dengan memberi tantangan terhadap diri sendiri. Di era pandemi sekarang dan di era sosial media, kita bisa nih cuma di dalam rumah, nggak perlu kemana-mana, dan kita tetap bisa bertemu dengan orang-orang di dunia maya dan di komunitas-komunitas untuk belajar bahasa Inggris. Jadi misalkan yang banyak digunakan oleh orang luar itu Discord. Nah, saya menemukan banyak komunitas di Discord tentang belajar bahasa Inggris. Jadi misalnya ini yang English House, this server is made for English learners around the world. Jadi kayak servernya memang dibuat untuk para pembelajar bahasa Inggris di seluruh dunia, dan juga mereka toleran terhadap kesalahan-kesalahan. Jadi mereka akan membantu kita untuk membenarkan kesalahan tersebut, dan mereka sangat menghargai satu sama lain. Jadi itu bagus untuk misalnya kita mau mencari teman native yang mau atau partner untuk berbicara bahasa Inggris, kita bisa nih memanfaatkan media sosial yang ada. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Kalau dari Kak Azarin gimana nih? Ya, makasih Kak Faiza. Share screen dulu. Ya, kalau dari saya, pertama bisa dengan menonton film atau acara yang disukai, walaupun acara yang disukainya not in English, misalnya sukanya Japanese atau Korean drama, or ya itu bisa menontonnya dengan subtitle yang bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya bisa dengan membaca buku atau artikel yang bahasa Inggris. Contohnya seperti buku novel atau komik yang translationnya bahasa Inggris. Atau artikel seperti Jakarta Post atau New York Times itu dengan bahasa Inggris. Buku tentang baca ini Mallory Towers itu tentang kehidupan sekolah berasrama di Inggris. Kemudian selanjutnya bisa dengan menonton YouTube. Tontonan saja yang kalian sukai di YouTube, it can be news atau cooking video, selama itu videonya in English. Kalau buat videonya not in English, you can turn on English subtitles. Biasanya ada available di YouTube. Nah, kemudian juga bisa dengan mendengarkan musik yang berbahasa Inggris. Kemudian dengan bisa mencari makna lagu tersebut. Atau kalaupun lagu yang disukainya is not in English, seperti lagu Jepang atau Korea, bisa mencari liriknya, translation liriknya in English. Selanjutnya dengan social media, kita bisa menemukan teman dari berbagai belahan dunia.
kemudian melatih bahasa Inggris kita. Dan kita juga bisa memfollow akun-akun yang membagikan tips-tips atau konten-konten untuk mempelajari bahasa Inggris. Seperti di Twitter ada account yang sering membagikan bahasa Inggris seperti English Fest atau Wang Fest ini. Isinya biasanya bertanya tentang hal-hal seputar belajar bahasa atau mencari teman untuk saling mengobrol dalam bahasa yang dipelajari, English. Atau di Instagram biasanya membagikan postingan-postingan tentang vocabulary atau pertanyaan, question, grammar, bahasa Inggris. Atau di Telegram juga bisa join grup seperti ini untuk melatih conversation dan in English tanpa khawatir masalah grammar. Dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, wah luar biasa ya. Ternyata ada banyak sekali gitu hal yang bisa kita manfaatkan untuk belajar bahasa Inggris ya. Bisa lewat buku, nonton video, gabung dengan komunitas dan sebagainya. Baik, sebelum masuk sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh Kak Ros, akan ada sedikit tambahan nih dari Kak Zakia dan Kak Ros. Kepada Kak Zakia dan Kak Ros, saya persilakan. Baik, terima kasih Ahmad untuk kesempatannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau untuk di SMA Masa Depan sendiri, kami mempunyai basic challenge gitu. Jadi ada tantangan-tantangan yang harus dicapai oleh setiap anak atau setiap murid seperti itu ya selama bersekolah di SMA Masa Depan. Nah, apa saja basic challenge di SMA Masa Depan? Saya izin share screen sekalian. Jadi basic challenge-nya ada 3 ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian atau adik-adik. Yang pertama adalah hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Jadi harapannya semua murid-murid di SMA Masa Depan ini gitu ya bisa menghafal dan juga mendalami maknanya dan juga tentu mengamalkan ya Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua, sekaligus juga yang ketiga adalah menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita semua tahu ya bahwasannya penguasaan terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris ini sangat penting gitu karena dengan menguasai bahasa Inggris kita bisa membuka gerbang katakanlah dunia barat gitu ya. Kemudian dengan penguasaan bahasa Arab kita bisa membuka gerbang dunia timur gitu. Jadi kita pengen banget nih gitu bisa menjadi seorang muslim yang ilmuwan gitu artinya yang cerdas, yang menguasai Al-Quran dan bisa menjadi ahli-ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita membutuhkan kemampuan berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang mumpuni seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, tentunya ada banyak sekali usaha yang kami coba lakukan gitu ya. Beberapa yang mungkin bisa saya jelaskan di sini adalah kami berangkat dari mencoba untuk mengajak murid-murid mengenali diri mereka sendiri. Seperti itu. Jadi tadi Bapak Ibu juga sudah menyimak ya bagaimana perwakilan gitu dari Kak Faiza dan juga Kak Azharin itu terlihat perbedaannya. Artinya bagaimana kemudian mereka belajar itu mereka paham apa yang mereka butuhkan seperti itu. Jadi kami membantu anak-anak itu untuk sebetulnya kalian itu tipe belajarnya seperti apa sih? Seperti itu. Karena kan setiap orang berbeda ya gitu. Jadi kami berusaha untuk membuat anak-anak itu paham dengan diri mereka sendiri gitu. Makanya ini adalah salah satu contoh di kelas hari Sabtu itu ya ada kelas leadership skill. Salah satunya di awal itu adalah anak-anak itu diminta untuk membuat tulisan mengenai who am I gitu sehingga mereka bisa lebih paham terkait diri mereka sendiri seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya personal approach atau pendekatan secara personal ya. Jadi setiap orang itu kan
untuk bisa mencapai ketiga basic challenge itu tadi, untuk bisa hafal Quran, kemudian menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris, tentunya berbeda seperti itu dari setiap anak. Nah, oleh karena itu kami mencoba gitu ya, mendorong anak-anak untuk membuat target mereka sendiri. Seperti itu, sehingga mereka bisa lebih bertanggung jawab dan paham gitu, apa yang kemudian bisa mereka lakukan atau mereka usahakan untuk bisa meraih basic challenge tersebut. Seperti itu. Ini misalnya ada yang untuk hafal Al-Quran 30 juz, cara mencapainya ada yang menambah target hafalan harian, kemudian mengurangi jadwal bermain, kemudian menguasai nahwu sorof ya, kaitannya untuk lebih memahami bahasa Al-Quran, seperti itu kan otomatis kita juga harus memahami nahwu sorof. Nah, tetapi ada juga yang ini ya contoh lain, misalnya yang untuk hafal Al-Quran, murojaah setengah sampai 1 juz setiap hari, karena dia merasa mampu gitu kan. Jadi menurut dia akan lebih baik kalau sehari itu setengah sampai 1 juz seperti itu. Tapi ini tidak bisa dibedakan setiap anak gitu. Karena tadi yang awal mungkin sehari cukup 1 halaman saja gitu ya. Tetapi untuk anak yang lain mungkin bisa sampai 1 juz seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah learning about how to dream big gitu ya. Jadi tadi kan kami ingin dari penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu tadi anak-anak itu bisa membuka pintu gerbang dunia barat dan dunia timur gitu. Jadi kami juga berusaha memberikan motivasi-motivasi gitu dari para guru terbaik yang sudah merasakan bagaimana kuliah di luar negeri seperti itu ya. Supaya anak-anak itu bisa timbul juga gitu ya motivasinya, seperti yang tadi juga sempat disampaikan oleh Om Teguh, betapa membuat plan itu sangat penting, betapa perencanaan jangka panjang itu sangat penting. Tidak ada sesuatu yang instan gitu. Semua orang yang berhasil mendapatkan sesuatu pencapaian yang besar gitu ya, pasti sebelumnya itu mengalami sebuah proses yang panjang dan juga perencanaan yang matang seperti itu. Kemudian selain belajar bagaimana bermimpi besar, tentunya juga belajar bagaimana mempersiapkan hal tersebut gitu. Jadi kami juga ada ya kelas-kelas seperti itu ya, untuk membantu para murid gitu ya, mempersiapkan mereka untuk meraih mimpi-mimpi mereka seperti itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah group coaching about how to manage distraction. Kita tidak bisa memungkiri ya, bahkan kita yang sudah katakanlah berumur 20 tahun ke atas gitu ya, kalau bermimpi itu pasti ada hal-hal yang mungkin mendistraksi kita gitu. Nah, makanya untuk siswa-siswa di SMA masa depan ini kami juga melakukan group coaching, sehingga di dalam proses mereka meraih mimpi itu distraksinya ini bisa dikurangi seperti itu. Kemudian juga ya ini sama ya, dan ini juga how to dream big, kemudian time management juga ada. Kemudian, nah ini juga ada writing skill leadership ya. Jadi kaitannya dengan bahasa Inggris juga gitu kan. Kita tidak cukup hanya belajar grammar seperti gitu ya. Kemudian belajar practice English in speaking kayak gitu, tapi kita juga butuh writing gitu. Makanya di SMA masa depan juga kami melatih skill menulis adik-adik gitu ya, atau para murid, sehingga mereka bisa lebih mantap dalam penguasaan bahasa Inggrisnya seperti itu. Baik, mungkin kalau dari saya cukup itu. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Zakia, saya persilakan. Terima kasih banyak Kak Ros, sudah dijelaskan cukup banyak ya apa saja program-program yang kita usahakan kita jalankan gitu di SMA masa depan untuk mempersiapkan adik-adik ini meraih masa depan, baik di masa depan yang nanti gitu ya, hari kemudian maupun juga hari esok ini. Nah, jadi saya singkat saja Bapak dan Ibu, ini adalah kami Sekolah Masa Depan, sekolah baru yang baru berdiri sekarang ini, angkatan kelas 10, adik-adik yang menemani Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dalam webinar kali ini adalah kelas 10 dari sekolah kami. Nah, jadi insya Allah tahun ajaran ke depan adalah angkatan kedua kami. Silahkan kalau adik-adik ingin bergabung di SMA Masa Depan, bisa sekolah baru ini. bisa buka website masadepan.sch.id gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat konsep-konsep
kami, foundernya siapa yang ada di belakang pendirian sekolah kami, kurikulumnya bagaimana. Lalu kalau mau mendaftar, silahkan juga daftar di ya antar saya ke masa depan gitu ya. Masih tersedia sedikit kuota gitu ya, karena kami memang seperti yang tadi disampaikan Kak Ros, kami ingin melakukan pendekatan personal sehingga kami memang membatasi jumlah murid yang akan diterima. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 60% kuota sudah terpenuhi kemarin. Nah, masih ada sedikit kursi tersisa, silahkan Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian yang ingin mendaftar bisa mendaftar melalui website ini gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Oh ya, tersedia juga sedikit kuota beasiswa. Jadi apabila adik-adik ada yang memiliki prestasi, baik itu punya hafalan Al-Quran, atau penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab yang bagus, atau punya prestasi lain, bisa mendaftar jalur beasiswa juga. Namun tentu saja sangat selektif, begitu ya. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oh ya, ada update. Ternyata setelah dihitung ulang ada 75% ya yang sudah 75% kuota sudah terpenuhi, jadi silakan segera saja kalau misalnya ada yang masih tertarik untuk mendaftar, silakan mendaftar di website kami. Baik, terima kasih. Itu saja saya kembalikan ke Kak Ros. Silakan Kak Ros. Baik, terima kasih Kak Zakia. Kalau begitu langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Tadi sudah ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Nah, kalau misalnya dari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand gitu ya. Nanti saya akan mempersilahkan untuk langsung bertanya menggunakan mic atau bisa juga langsung ditanyakan melalui fitur chat seperti itu. Nah, saya akan bacakan dulu ya pertanyaan yang tadi belum sempat terjawab. Ini untuk Om Teguh. Nah, boleh nanti Om Teguh menjawabnya. Bagaimana ya Pak caranya membuat sistem pendidikan di Indonesia tidak melulu berorientasi pada angka atau nilai saja, tetapi mengutamakan proses yang mendukung adanya skill improvement dan EQ yang baik, seperti itu, atau emotional quotient ya kalau nggak salah ya. Monggo silakan. Waduh, terima kasih Mbak Rosi atas pertanyaannya. Kalau saya sendiri bukan pakar pendidikan ya. Jadi tiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi ada orang yang senang bersekolah, ada orang yang nggak suka masuk ke dalam sistem. Jadi karena kalau sistem pendidikan itu kan kalau saya lihat ya, maksudnya ini kan sebagai satu cara ikhtiar untuk menyeragamkan sistem pendidikan. Jadi kayak istilahnya one size fits all. Semua orang harus ikut kurikulum yang sama, semua orang harus ini yang sama. Ya, tidak ada salahnya juga gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya itu tipe-tipe yang kalau di sekolah itu kayak misalnya guru harusnya begini, jawaban harus begini. Saya kadang-kadang, kenapa saya harus ngikutin itu? Kenapa nggak pakai cara yang lain kayak begitu? Dan saya bisa mendapatkan cara yang sama, tapi tidak harus mendapatkan dengan cara itu. Jadi kadang-kadang dengan seperti itu nilai saya justru jadi jelek kayak gitu, karena tidak mengikuti seperti apa yang diarahkan guru. Nah, memang ada beberapa metode ya cuma maksud saya begini, seseorang itu kalaupun memang dia tidak excel itu bahasa Indonesianya apa ya, tidak bagus di pendidikan, bukan berarti orang tersebut adalah orang yang bodoh gitu, karena bisa jadi cara berpikir mereka berbeda. Kayak contoh misalnya kayak Einstein itu pada saat dia graduate, si dosen itu sampai berani jamin bahwa kamu tidak akan bisa jadi apa-apa dan kamu nggak akan jadi apa-apa. Itu dibilang seperti gitu. Terus Thomas Alva Edison seperti gitu juga contohnya. Sampai dia telinga kanannya itu sedikit nggak mendengar, itu karena ditempelin
sama gurunya karena tidak pernah mau mendengarkan apa yang diajarkan gurunya, sampai dibilang ini anak nggak bisa belajar, jadi terlalu bodoh untuk ikut dalam kelas kayak gitu. Tapi memang cara berpikirnya berbeda seperti kayak gitu. Dan juga ada beberapa lagi. Tapi maksud saya adalah begini, tugas pendidikan adalah memberikan struktur untuk cara berpikir. Dan apa yang dilakukan tadi kawan-kawan di SMA masa depan itu sudah memberikan pola dan struktur yang yang bagus. Maksudnya adalah begini, pasti pada dalam satu masa gitu nggak akan bisa ideal semuanya karena tiap orang itu akan sangat unik, jadi nggak bisa, jadi pasti akan selalu ada balance. Kita harus ada balancing act antara tidak terlalu ekstrim ke sini dan tidak ekstrim, dan ini yang dilakukan sistem pendidikan. Jadi menurut saya adalah gini, pola pendidikan yang mungkin yang kalau menurut saya ya adalah mengenali diri sendiri, dan mungkin itu tanggung jawabnya larinya ke orang tua. Jadi melihat potensi anak itu seperti apa dan mengarahkan minatnya seperti apa. Jadi kalau saya melihatnya lebih memberikan peran kepada orang tua untuk melihat potensi anak seperti apa, dan mungkin kalau misalnya anak sudah besar dia bisa tahu potensi dia itu ada apa, dan itu mungkin kalau menurut saya yang yang menjadi emphasize-nya. Dan sistem pendidikan itu adalah untuk membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada. Dan kalau saya lihat tadi kurikulumnya dengan cara belajarnya tadi itu juga Faiza, bagaimana cara belajar bahasa Inggris, Masya Allah, zaman saya nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau dari hitung-hitungan zaman sekarang, adik-adik yang ada di sini harus bisa lebih sukses dari generasi-generasi sebelumnya termasuk saya. Jadi insya Allah 10-20 tahun lagi ya mereka yang ada di sini nanti sudah di Stanford, udah di MIT dengan hafalan 30 juz, tapi kerja di Silicon Valley jadi the next Elon Musk atau the next Jeff Bezos kayak gitu, yang punya $130 billion, bisa bikin masjid di seluruh penjuru dunia seperti kayak gitu. Amin, amin. Sampun. Ya. Oh gitu. ya, Masya Allah, terima kasih banyak Om Teguh, luar biasa ya teman-teman. Ini jadi motivasi sendiri gitu buat kita, bagaimana kita bisa melihat di era digital sekarang resource-nya itu sudah sangat banyak gitu, tinggal kita mau memanfaatkannya atau tidak gitu. Harapannya memang seperti apa yang disampaikan oleh Om Teguh, kita bisa lebih memaksimalkan diri juga, potensi yang kita punya serta resource yang ada, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang sangat besar untuk tidak hanya Indonesia tapi juga dunia, insya Allah, amin. Baik Om Teguh, ini ada pertanyaan lagi, mungkin bisa sharing pendidikan di Australia itu seperti apa, ataukah examination atau tes di sana tuh berbasis apa, project atau yang lain, mungkin bisa dijelaskan, terima kasih. Kalau yang saya lihat ya, maksudnya gini, saya pernah sekolah di UI, saya pernah sekolah di NTU, saya pernah sekolah di Melbourne Uni. Satu hal yang mungkin yang saya bisa lihat degradasinya ya, saya justru ini mungkin sedikit kontraproduktif, bukan buat mereka yang ingin belajar di luar negeri. Saya justru malah sangat menikmati pada saat saya sekolah di UI gitu. Karena pada saat di NTU itu karena Singapura sangat kompetitif dan sangat strict seperti kayak begitu. Saya melihat seperti itu kalau di Singapura itu. Jadi benar-benar kompetitif dan strict, kita diharapkan untuk selalu perfect. Seperti itu kalau di Singapura. Di Australia beda lagi. Di Australia itu lebih, kalau saya lihat ini ya, diskursus tuh maksudnya apa ya, berbeda. Anda tidak diharuskan untuk punya jawaban yang sama, tapi Anda harus menjelaskan kenapa jawaban Anda tidak sama, seperti itu. Jadi di challenge seperti kayak begitu. Cuma yang jadi masalah adalah ini sekali lagi mohon maaf, karena di Australia itu pendidikan itu adalah salah satu core ekonomi Australia. Mereka meletakkan proses pendidikan itu
Jadi seperti kayak komoditi kayak gitu. Jadi seperti kayak bisnis model. Itu yang apa namanya yang saya apa namanya tidak kurang seretnya gitu. Tapi anyhow kalau punya kesempatan untuk pergi keluar ke luar negeri sekolah, saya urging kawan-kawan adik-adik semua untuk pergi ke luar negeri. Satu, alasannya apa? Yang akan Anda dapat nilai yang lebih value yang tinggi itu adalah bukan karena ijazahnya, tapi bagaimana Anda sebagai person, sebagai pribadi berusaha untuk adjusting dengan lingkungan yang berbeda, bekerja dengan orang yang berbeda kebudayaannya, bekerja dengan orang yang berbeda bahasanya, bekerja dengan orang yang berbeda perspektifnya, bekerja di tengah orang-orang yang sangat-sangat berbeda, dengan iklim yang berbeda, dengan kultur yang berbeda. Itu adalah suatu tantangan yang tersendiri. Terlebih Anda bisa meyakinkan mereka. Nah itu. Jadi jangan dilihat nilainya aja. Kalau cuma dilihat nilainya aja, apa bedanya dengan sekolah secara online? Kalau cuma dilihat nilainya aja. Tapi sebagai seseorang, sebagai as a person, you need to grow as a person. Maturity itu comes within the process. Itu sesuatu yang nggak bisa dikarbit, dan sesuatu itu yang tadi saya bilang proses seperti itu nggak bisa diambil dengan duduk dengan belajar, tapi kita harus mengalami sendiri, mengalami gimana sulitnya beradaptasi, gimana ini saya mau ngomong tapi dia kok nggak ngerti ya, gimana ya, coba cari, oh mungkin dia perspektif dia berbeda, dia dapat dari, nah itu proses thinking, proses itu seperti itu, dan itu yang membuat kita nanti mature ke depan, menjadi kita menjadi lebih, jadi jangan bukan dilihat nilainya. Mungkin kalau dilihat dari nilai degree-nya, it's nothing. Apa bedanya dengan saya ngambil kursus online di Indonesia, tapi taruhlah di Melbourne Uni atau di Monash. Tapi yang nilai value yang lebih adalah bahwa Anda harus survive di lingkungan yang semuanya berbeda. Dan Anda, you are on your own. Kalau kata Chef Ramsay, dia bilang begini, if you want to know about yourself, go to the other countries where none of them speak your language. You are being forced to speak to a different language. You are on your own. You are broke, and then you have to survive. Then you know the truth about yourself, what you are made of, and then that's how you make yourself become a different person. Itu jadi itu yang membuat apa namanya value yang besar. Jadi bagi saya, bagi adik-adik, saran saya, kalau punya kesempatan, pergilah keluar, jelajahi dunia, serap semua pengalaman, karena itu yang membuka cakrawala dan merubah perspektif kita, seperti kayak gitu. Mungkin itu. Oke, luar biasa sekali Om Teguh, jawabannya luar biasa sekali. Ada satu kalimat yang saya highlight tadi ya, maturity comes within process gitu. Jadi teman-teman semuanya di sini gitu ya, artinya kita tidak pernah tahu kalau kita tidak mencoba gitu. Kita bisa menjadi dewasa ya karena kita mengalami prosesnya gitu. Jadi hadapi tantangannya gitu ya, kemudian selesaikan masalahnya, dan dari sanalah kalian akan belajar dan mendapatkan banyak sekali makna kehidupan, seperti itu. Oke Om Teguh, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, mana tadi? Oh ya, apakah GPA di Australia menjadi poin penting ketika melamar kerja? Oke. Jadi gini, ini saya bicara general ya. Waktu pada saat saya melamar pekerjaan di Australia, itu umur saya, tunggu sebentar, 32 tahun. Umur 32 tahun. Jadi sudah mature applicant. Nah, di Australia sendiri, di tempat saya bekerja, yaitu di Telstra. Telstra itu kayak Telkom, tapi Telstra berarti Telkom Australia. Itu mereka punya program namanya program graduates. Jadi setiap perusahaan-perusahaan besar biasanya mereka punya program graduates. Yang diambil dari program graduates itu adalah mereka yang baru lulus 1 atau 2 tahun, jadi dibilangnya fresh grad. Nah, kebetulan waktu itu saya punya teman yang mereka masuk dalam kelompok fresh grad.
Yang saya lihat dari mereka adalah untuk Australia adalah bahwa di Australia itu yes mereka melihat GPA tapi sebagai apa namanya ya bukan satu-satunya prasyarat. Yang dilihat justru dari mereka adalah satu kematangan, yang kedua adalah leadership, yang ketiga how to communicate, how to deal with apa namanya critical situation, making the right decision at the right time, seperti itu. Karena kalau dilihat, saya pernah tanya, ada teman saya bule lulusan Australia, orang true blue Aussie, tanya, oh, kamu gimana? Kamu mesti first class honor dong ya untuk bisa masuk ke sini. First class honor itu artinya yang cum laude. Terus saya bilang, memang saya GPA saya bagus, tapi untuk bisa masuk ke sini bukan itu yang dilihat. Karena kalau cuma hanya nilai yang dilihat, mereka nggak perlu ngambil saya, mereka perlu ngambil dibilangnya lab rats. Jadi orang yang kutu buku yang cuma belajar cuma dapat nilai bagus. Yang dia lihat adalah tadi justru orang yang punya apa namanya aktivitas lain, orang yang berkontribusi di komunitasnya, orang yang punya kecakapan lain. Jadi kalau dibilang di Australia namanya well-rounded. Well-rounded itu artinya kan bulat. Well-rounded artinya mereka yang nggak hanya fokus kepada satu skill, tapi ini yang leadership-nya bagus, communication skills-nya bagus, cara berinteraksi dengan orang bagus, apa namanya, terus udah gitu juga dia bisa mengatasi masalah sebagai part of team. Karena buat orang Australia di sini, tentunya di Western Society, orang yang pinter aja saya nggak perlu gitu. Kalau cuma pinter doang sih nggak perlu. Kadang-kadang orang yang, mohon maaf, beberapa orang yang merasa dirinya sangat pinter, dia nggak mau kerja sama orang lain buat di perusahaan yang seperti kayak Telstra dan yang lain itu, mereka nggak butuh orang seperti itu. Mereka nggak butuh orang seperti itu karena orang yang itu malah putting damage on the company karena incurring cost-nya untuk memperbaiki kerusakan yang dibuat orang so-called pinter ini akan lebih berbahaya dibandingkan orang yang maksudnya biasa-biasa tapi mereka well-rounded. Makanya dilihat di proses proses penerimaan dari program graduate itu adalah mereka nanti akan dikumpulkan dalam satu grup dengan orang-orang, nanti ada di observe ini gimana nih orang berinteraksi dengan ini orang berinteraksi dengan anak kayak seperti gitu. Nah, berbeda dengan kultur Asia yang sangat emphasize kepada academic excellence, terus technical excellence seperti kayak begitu. Nah, ini yang tadi makanya tadi di SMA masa depan ada soft skills yang benar-benar di polish up. Karena dulu saya waktu pada saat saya sekolah yang dibombardir di kepala saya adalah kamu harus punya technical skill, punya academic skill, technical skill, academic skill. Ternyata pada saat saya transisi dari di Indonesia, di Singapura, di Australia, saya baru paham, oh ternyata technical skill and academic skills can only get you from point A to point B. To go beyond point B, you need to have more than just technical and academic skills. Seperti itu. Dan itu yang membedakan kenapa orang-orang yang bisa merubah komunitas, yang bisa merubah lingkungannya, bukan hanya orang-orang yang hanya mampu dalam bidang technical skill. Dia benar-benar well-rounded seperti itu. Dan salah satunya diantaranya adalah tadi leadership. Jadi saya acungkan jempol buat kawan-kawan di SMA masa depan yang memasukkan itu dalam part of the curriculum karena itu penting banget. Itu penting banget. Oke, mantap. Terima kasih Om Teguh. Nah, ini ada pertanyaan dari adik-adik SMP ya. Wah, Kak harus appreciate nih. Ada dari Fikra Anggraini. Assalamualaikum Kak, saya Fika dari SMPN 1 Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Oh, Masya Allah sampai Jawa Timur ya. Saya mau tanya, bagaimana cara belajar bahasa Inggris supaya cepat lancar untuk anak SMP? Terima kasih Kak. Mungkin nanti bisa kakak-kakak dari Kak Faiza atau Kak Azarin mungkin bisa membantu menjawab ya. Gimana nih tipsnya untuk anak SMP supaya cepat lancar bahasa Inggrisnya? Kemudian sekaligus
sekalian ya, ini dari Nisrina Zulfa Nur R. Selamat sore, saya dari Sekolah Al-Jannah kelas 1 SMP ingin bertanya. Memang benar bahwa kelancaran saat berbicara dalam bahasa Inggris tidak terlalu penting kecuali untuk bisnis atau education interest. Namun saya tetap ingin berusaha belajar berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Tetapi yang menjadi halangan adalah ada kalanya saya lupa banyak kata bahasa Inggris di saat saya berbicara, sehingga saya menjadi panik dan mengalihkan pembicaraan. Nah, bagaimana cara agar saya dapat memiliki wawasan luas mengenai kata-kata bahasa Inggris tanpa mudah lupa? Nah, mungkin siapa nih? Boleh Om Teguh, Kak Faiza, atau Kak Azarin yang mau menjawab? Kak Faiza mungkin? Ya, coba Kak Faiza sharing aja gitu. Gimana kira-kira kalau waktu buat anak-anak SMP nih dari pengalaman Kak Faiza supaya cepat lancar bahasa Inggrisnya gitu. Untuk belajar bahasa Inggris ya supaya cepat lancar itu biasa sebenarnya jam terbang aja sih, karena bahasa itu kan kita harus memperbanyak jam terbang, banyak latihan, dan juga mengexposure diri kita dengan kayak sumber-sumber dari sumber-sumber berbahasa Inggris yang membuat kita lebih familiar dengan bagaimana mereka bisa berbicara. Gitu, kita make sense. Ya, jadi kita kan tadi bisa dengan menonton acara-acara mereka dalam bahasa Inggris, membaca buku-buku mereka. Jadi kayak kita harus immerse dalam dunia mereka agar kayak terjun dalam dunia mereka agar tahu bahasa mereka. Dan ya sebenarnya kalau misalnya ingin lancar bahasa Inggris tuh kita jangan takut salah, dan tadi ya kita bisa menantang diri kita sendiri dengan kayak misalnya latihan bicara, mungkin mulai latihan bicara sendiri di depan kaca, terus habis itu nanti kalau misalnya udah agak lebih pede nih, kita bisa mulai cari teman-teman online di luar yang itu mau kita ajak ngobrol gitu. Ya, mungkin bisa dengan kan mengeksplor sumber-sumber yang ada di internet tuh udah banyak banget, jadi kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Semoga membantu. Oke, dari Om Teguh mungkin ada tambahan? Ya, apa namanya, kalau saya ingat dulu. Kalau saya kehilangan kata-kata, biasanya saya begini. Kita nggak harus ngerti vocabularies-nya. Misalnya gini. Dulu waktu pertama kali saya bilang keriting itu kan curly ya. Terus kita nggak ngerti apa kata vocabulary-nya. Jadi gunakan bahasa yang paling simple untuk mendeskripsikan sesuatu itu kepada lawan bicara kita. Misalnya gini, do you know those people who have had that screwing like round and round, not like in a straight one. What do you call that one? Seperti kayak gitu. Itu bisa trik seperti itu. I don't know what the terminology being used in English, seperti kayak gitu. Itu juga bisa. Kita nggak harus mengerti. Jadi gunakan bahasa yang adik-adik mampu gitu. Jadi nggak harus yang advance. Yang kedua adalah yang saya kalau bisa mungkin beli kamus bahasa Inggris. Jadi ada kamus Inggris, terjemahannya Inggris. Nah itu penting. Jadi itu menambah vocabulary kita. Jadi kalau misalnya contoh confiscate. Confiscate. Apa ini confiscate nih? Lihat dalam bahasa Inggrisnya, nanti diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Nah itu jadi menerjemahkan bahasa Inggris dengan bahasa Inggris. Jadi itu kita dipaksa untuk artinya apa. Jadi kalau di Google ada kan namanya Google definition. Jadi ketik definition .2 misalnya apa, nanti dia terjemahkan kayak gitu. Terus cari padanan katanya, ada namanya thesaurus. Jadi cari kapan pakai kata ini, kan contohnya misalnya being economical, being frugal, itu sama padanannya, tapi kapan saya pakai frugal, saya pakai being economical, itu ada. Nah, itu dari situ nanti kita makin branching out. Jadi otak kita tuh dipaksa untuk
menerima apa namanya vocabulary vocab yang baru. Yang terakhir adalah banyak baca buku. Lihat banyak baca buku. Oh, nanti ini maksudnya apa ya? Lihat kamus Inggris. Oh, artinya ini. Terus nanti lihat di thesaurus. Di thesaurus kita bisa lihat penggunaan ini di kata ini adalah gini. Bedanya nanti apa? Jadi ada jembatan keledainya. Satu ke sini seperti itu. Nanti udah paham, oh saya tahu kapan harus pakai kata ini untuk di kalimat seperti ini. Saya tahu pakai kata ini di kalimat seperti ini, seperti itu. Jadi apa namanya membuat kita comfortable. Nanti kalau sudah coba ngomong di depan apa namanya di depan kaca, direkam nanti misalnya, hello, my name is Faija. I'm just coming from Melbourne and I now live in Yogyakarta. Would like to know you more and please call me at this number. Bla 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 kayak gitu. Nanti dengerin sama lihat, terus bandingin sama orang. Sama nggak ya? Apa yang kurang kira-kira? Itu proses itu terus berjalan. Nanti lama-lama kita pede sendiri. Wah, accent kayak saya udah kayak orang American atau Australian seperti kayak gitu. Jadi itu adalah yang kalau bisa saya apa namanya sharing. Dengan sekarang yang ada di internet, masya Allah, itu apa namanya literally knowledge is on your fingertips. Yeah. Zaman saya dulu, wah udah nggak bisa diomongin lah. Jauh. Kawan-kawan itu kalau misalnya lari 100 meter, adik-adik itu udah di mark 50 meter. Saya masih di minus 20 gitu. Jadi chance untuk adik-adik untuk bisa sukses harusnya lebih besar. Jadi jangan pernah kecil hati, adik-adik bisa kok, seperti kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Om Teguh. Semoga menjawab ya Dek Vika dan Nisrina. Semoga bisa diterapkan juga tips-tipsnya sehingga bisa membantu Dek Vika dan Dek Nisrina dalam belajar bahasa Inggris. Baik Om, mungkin pertanyaan terakhir sebagai penutup. Tadi ada yang tanya gitu ya, secara personal untuk ditanyakan kepada Om Teguh. Tentunya di dalam proses menempuh karir dan juga belajar gitu ya, Om Teguh pernah mengalami katakanlah apa ya, jatuh bangun seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan satu hal yang paling menarik yang mungkin kalau biasanya orang itu mengatakannya sebagai titik balik gitu ya, atau pengalaman yang paling mengesankan lah gitu kalau apa terkait mungkin bisa dikatakan kegagalan, tapi itu dari kegagalan itulah yang sebetulnya memberikan banyak sekali pelajaran seperti itu. Om mungkin bisa berbagi. Ya, setback lah mungkin kalau bilang ya, setback. Ya. Jadi saya ingat dulu tuh, mungkin ini kejadiannya waktu saya di Singapura. Jadi saya sudah lulus kuliah di NTU dari program. Terus karena visanya visa student, saya harus convert ke visa kerja. Tapi untuk visa kerja harus cari kerja dong. Jadi kan karena visanya harus ada yang sponsorin. Waktu itu di Singapura tahun 2002 lah kalau nggak salah. Tahun 2002. Nah itu apa namanya? Pada saat itu juga tahun 2001, 2002 itu pada saat adanya peristiwa 9/11 Twin Tower yang pesawat nabrak. Oh iya. Ekonomi hancur. Singapura karena apa namanya tergantung dengan Amerika, beberapa ekonomi terkena impact. Jadi waktu saya lulus S1 di UI ada peristiwa apa namanya ekonomi krisis tahun 1907. Begitu saya lulus dari Singapura ada lagi ekonomi krisis lagi 9/11. Jadi kayak seperti saya kemanapun saya pergi selalu ada krisis kayak gitu. Anyway, terus long story short, saya nge-apply ke salah satu perusahaan namanya Unilever di Singapura. Wah, itu dari semua perusahaan yang saya apply, ini satu-satunya perusahaan yang apa namanya menjanjikan dan bagus banget, besar, luar biasa besar. Terus sudah gitu dan satu-satunya perusahaan yang pada saat menuliskan berapa gaji yang diminta tidak pernah menanya balik, kenapa kamu minta gaji gini. Jadi saya taruh gaji ya waktu itu asal-asalan aja.
kok nggak ditanya jawab ya kayak gitu, nggak ditanya jawab. Nah, jadi long story short, pada saat pertanyaan udah lewat beberapa proses, tinggallah saya ngobrol dengan manajer, soon to be manager, calon manajer saya. Udah ngobrol segala macam dan dia udah bilang, oh, I like the way how you think, dia bilang kayak gitu. And I like the way how ini kayak udah 95% kayaknya, oke nih, I got this. Terus udah mau selesai, mapnya ditutup kayak begitu. Terus lagi ngomong-ngomong, oke, what would you gonna do? What would you do if you don't get this job? Terus bilang gitu. Well, I might still be continuing my study. Okay, fair enough. And what if, say, we would accept you as the employee of this company? I would still be thinking of continuing my study. Langsung, hang on. What did you say? Ya, saya masih ingin continuing my study. Langsung dibuka, terus udah gitu dia bilang, look, we don't want to waste anyone's time and we don't want to waste our time if someone doesn't want to work here and then they have other things to do in their life. Terus aku bilang, I thought as a company you should urge people to, fully develop your employees and because this will benefit the company, blah 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 kayak gitu. Tapi unfortunately, that manager has a different ideas about a good employee. Seperti kayak gitu, yang sebuah mapnya bikin, okay, I'll make some notes. Begitu, aduh. Pas sudah gitu, terus kenapa? Karena visa saya udah mau habis kayak gitu. Oh, jadi lagi. Terus akhirnya udah selesai. Keluar dari situ saya dengan langkah gontai itu the longest walk that I've ever been to the train station. Saya sambil kayak orang nendang kaleng gitu. Kenapa saya harus ngomong seperti ini gitu? Bodoh sekali saya. Sudah gitu. Dan itu perusahaan besar. Why should I say that? Kayak gitu. Dan long story short, dari semua yang saya apply, ini adalah perusahaan yang dengan proper ngasih surat penolakan bahwa kita, aduh nyesel. Nah, suatu ketika saya dapat perusahaannya itu ya perusahaan kecil lah, perusahaan lokal, dan saya kerjanya benar-benar di quote unquote benar-benar diperes lah kayak gitu dan benar-benar nggak enjoying kayak gitu. Tapi saya mesti squeezing my ego kayak gitu, istilahnya ngerendahin diri untuk bisa kerja gitu, walaupun pada saat itu memang susah ya keadaan ekonomi. Dan tempat kerja saya itu setiap hari saya harus melewati gedung Unilever itu, dan saya melihat udah kayak ini siksaan, tiap hari saya harus lewat dari sini karena kebodohan saya gitu. Terus setelah lama saya berpikir gini, tiap hari ini saya harus squeezing my ego dan saya harus ngerjain hal-hal yang sebenarnya nggak perlu harus saya ngerjain kan. Saya kan dapat beasiswa. Kenapa saya harus ngerjain ke orang dan saya harus pakai seragam, ngebetulin printer orang dan orang ngelihat memandang rendah kayak gitu. Dan saya kan nggak bodoh-bodoh amat. Saya dapat beasiswa. Kenapa saya harus lowering myself untuk melakukan kerja-kerja ini? Tapi di situ saya belajar banyak, bahwa saya belajar banyak tentang diri saya, belajar humility, dan di situ justru salah satu titik balik di mana kalau mungkin saya dapat di Unilever, that's it, I'm done. Life is easy, everything is all according to the plan. Tapi begitu saya dapat di perusahaan yang mungkin nggak terlalu bagus, Allah ngasih istilahnya tough love, ujian kesabaran, bahwa kamu ditempa di sini, di kawah canda di muka untuk kamu dapat yang lebih bagus lagi, seperti kayak begitu. Kalau nggak seperti itu mungkin saya nggak di Australia kayak gitu, seperti kayak gitu. Jadi pada satu titik episode adik-adik semua pasti akan mengalami kegagalan. Saran saya, jangan melihat kegagalan itu adalah sesuatu yang that's it. This is the end of the the end of the world kayak gitu. No.
Anda masih bisa punya kesempatan. Dan setelah Anda lihat titik-titik itu nanti, oh ya Allah, saya justru bersyukur saya dapat di situ, karena kalau saya dapat posisi yang enak mungkin saya udah being complacent itu artinya ya udah senang, easy life kayak gitu, nggak ngapa-ngapain lagi. Padahal sebenarnya Allah meminta saya, menempa saya untuk bisa lebih keras lagi, untuk bisa lebih baik lagi, seperti kayak gitu. Karena saya harus keluar dari situ kayak gitu, mungkin seperti kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah berputus asa adik-adik, jangan pernah berputus asa. Jadi kalau relasikan dengan agama, kayak Nabi Muhammad SAW pernah kan di hadisnya Aisyah pernah ditanyakan kapan titik terendah Nabi pada saat waktu berdakwah. Beliau bilang bahwa pada saat beliau pergi ke ke Taif, dia berharap dakwah yang di Mekah itu tidak berhasil. Mungkin di Taif itu akan berhasil, orang dia akan disambut dengan orang-orang dengan sukacita, dan orang-orang akan menerima agama Islam. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya, beliau dihina, dilempari oleh anak kecil, diludahin, sampai pada satu titik di mana beliau bertanya dan memohon ampun atas segala kekurangan usaha beliau, sampai malaikat turun datang untuk ini saya balikin ini gunung ini untuk ke Taif. Tapi Nabi dengan kemuliaannya punya pandangan yang berbeda, bahwa beliau sangat optimistis pada saat titik terendah, bahwa tolong jangan, karena saya masih berharap dari tulang sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka akan ada banyak orang-orang yang memeluk Islam. Mereka begitu karena mereka tidak tahu, seperti itu. Dan sekarang kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin adik-adik nanti sempat ke Mekah atau Madinah, pencetak Quran Hafiz itu tempatnya ada di mana coba? Adanya di Taif. Adanya di Taif. Jadi itu adalah buah optimisme kita, walaupun kita pada titik terendah. Sama seperti tadi juga, seperti kayak gitu. Jadi jangan pernah berputus asa. Selalu ada kebaikan di antara itu, insya Allah. Dan mudah-mudahan ini jadi semangat buat adik-adik. Jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah juga terjebak dengan, kalau saya bilangnya 99% syndrome. Kalau enggak 99% enggak akan launch. Oh, saya ini belum perfect nih, belum perfect. Enggak apa-apa. 75% is good enough. Go for it. Kalaupun gagal, so be it. I learn from my mistake. That's fine. Kalau ada orang gagal, ya that's fine. At least I'm trying. You are not trying. You are just sitting there. I'm trying, and then I'll make to the top once, and the other way around, and you're just doing then kayak gitu. Jadi itu yang membedakan adik-adik. Jadi jangan pernah menyerah, tetap optimistis dan percaya sama Allah, bahwa Allah punya skenario yang baik buat adik-adik, seperti gitu. Saran saya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Om Teguh, luar biasa ceritanya pada hari ini, sangat membakar semangat ya, Masya Allah adik-adik, teman-teman, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan oleh Om Teguh ini bisa menancap di dalam hati kita dan menambah semangat kita untuk terus tumbuh setiap hari, seperti itu. Baik, dari saya cukup. Terima kasih adik-adik, Bapak Ibu sekalian untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Silakan. Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.37, kita cukupkan saja agenda kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Om Teguh Iskanto atas sharing pengalamannya. Terima kasih juga kepada SMA Masa Depan yang sudah berkontribusi, dan tentunya terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian yang telah berpartisipasi dalam acara sore hari ini. Saya selaku MC mohon undur diri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Teguh. Sama-sama. Terima kasih Terima kasih semuanya. Sukses semua ya, semangat insya Allah.
Amin, amin, Masya Allah.